Baik, terima kasih. Anda masih bersama di Newspedia, Antisipasi Pemudik Nekat. Dan kita masih berbincang bersama Kapolres Sukoharjo, Dandim Sukoharjo, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Himbauan kepada masyarakat pagi dan dengan himbauan kepada anggota sendiri yang pasti juga ingin mudik lebaran kan Pak. Ini seperti apa ini? Apakah sudah jauh-jauh hari sudah, oh ini himbauannya udah pokoknya nggak boleh mudik gitu atau boleh-boleh aja? Pak Yugo, nanti Pak Agus juga. Matur nuwun Mas Eno. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden terkait dengan larangan mudik di tahun 2021, hukumnya adalah wajib untuk tidak mudik bagi Polri, khususnya kami, Profesor Polri, kemudian TNI dan ASN. Itu menjadi hukum yang wajib, sehingga kami semuanya tidak akan melaksanakan mudik. Dan kita semua fokus kepada pekerjaan kita satu, yaitu gimana cara kita mensukseskan agar penyebaran COVID ini bisa selesai, bisa turun, dan harapan kita adalah ekonomi ini semakin baik. Kemudian terhadap keluarga besar kami, keluarga besar Polri, yang harusnya menjadi contoh bagi masyarakat, di mana cukup memakai via online saja atau via daring. Kalaupun bagaimanapun kita pulang kampung, justru kita membawa penyakit, itu akan menyusahkan bagi orang tua kita. Yang jelas orang tua lansia begitu bukan dia, itu menjadi sangat rentan terhadap penyebaran COVID-19 ini. Yang jelas kami berkomitmen semua dan menjadi contoh. Di lebaran dengan jaringan ya Pak ya? Ya betul. TNI juga begitu Pak? Sama, TNI juga sama. Bahkan instansi kami TNI menerbitkan aturan surat dalam bentuk tertulis. Ini tidak boleh izin, libur maupun cuti dengan keluarga. Sehingga kami pun aparat kewilayahan di teritorial juga tidak boleh. Jadi harus standby call di tempat bersama keluarganya. Jadi dipastikan anggota Kodim 0726 nggak ada libur ya? Semua, bukan Kodim 26, seluruh Indonesia. Seluruhnya sudah dihimbau secara tertulis oleh Bapak Kasat. ASN juga demikian. Sama juga ada, ya. Ada hukuman disiplin nanti kalau seandainya kami nekat gitu untuk melakukan mudik. Nah, gini Pak, kalau melihat situasi di Sukoharjo, kondisi Sukoharjo ya, seperti kan berbeda ya untuk penerapan aturan keramaian gitu ya dengan di wilayah lain gitu. Saya lihat di mal-mal itu kan bayi pun masih tetap diperbolehkan masuk ya di Mall Sukoharjo dan lain sebagainya. Dan apalagi menjelang akhir puasa ini kan tradisi belanja itu masih tetap tinggi dan tetap dilakukan oleh masyarakat. Nah, bagaimana dengan kondisi yang seperti itu dari pihak Polres, kemudian Kodim dan juga ini dari ASN nanti, dari Dinas Kesehatan, gimana ini Pak? Terima kasih Mas Eno. Memang di akhir-akhir sebelum menjelang Idul Fitri, memang punya kebiasaan mudik, kemudian terus belanja. Namun semuanya juga harus ditata dengan baik dan utamanya terkait mudik kita dihimbau untuk tidak berangkat. Namun terkait hal tersebut, beberapa tempat keramaian umum sesuai dengan SE Bupati yang kita pedomani bersama, karena Bupati selaku ketua penanggulangan gugus tugas COVID-19 dan saya selaku ketua 2 dan Pak Dandim selaku ketua 1. Di sini sesuai dengan apa yang menjadi SE Bupati bahwa di suatu tempat berkumpul itu maksimal 50% dari kapasitas. Dan kemudian tidak lebih dari 100 orang. Dan itu selalu kami himbau terus kepada seluruh jajaran, kemudian kepada seluruh masyarakat. Di mana beberapa tempat, beberapa lokasi utamanya di desa itu sudah ada, kemarin sampaikan tadi ada Joko Tonggo. Nah, Joko Tonggo ini sama di kita, yaitu ada namanya Kampung Siaga, itu sama. Dan beberapa tempat yang lain seperti mall, itu ada namanya Mall Siaga. Mall Siaga ini di mana mall itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Nah, baik itu sudah kita supervisi, baik dari kami tim gugus tugas, dari Polri, dari TNI maupun dari Satpol PP dan Kesehatan. Kemudian kita berikan label lah itu sebagai mall siaga candi. Dan juga beberapa tempat lain seperti pondok pesantren, tempat wisata dan sebagainya. Di mana nanti tempat-tempat ini kita lakukan kontrol
Kita lakukan kontrol dan selalu lakukan himbauan baik secara tertulis maupun visual. Dan di garda terdepan yaitu selalu Pam Swakarsa utamanya. Contoh di Mall A, nah itu ada security. Kita sudah sampaikan pada security bahwa ini harus sesuai dengan wajib masker karena kan sudah dicanangkan dari mall. Jadi mall siaga candi. Wajib masuk pakai masker, wajib termogan. Kemudian wajib semuanya cuci tangan atau hand sanitizer. Kemudian semuanya tempat pembelanjaan, kasir dan sebagainya wajib ada batasnya 1 meter untuk physical distancing dan lain sebagainya. Untuk kapasitas tidak boleh lebih dari 50% dan sebagainya. Itu sudah menjadi komitmen dan sudah menjadi konsekuensi pihak manajemen atau manajer perbelanjaan atau tempat apa keramaian dan pihak yang terdepannya itu security itu sudah selaku Pam Swakarsa sudah sepakat untuk semuanya melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan seperti itu. Itu berlaku di situ, berlaku di tempat wisata dan beberapa tempat-tempat lainnya. Dan juga selain tempat-tempat umum juga sama disampaikan tadi Pak Dandim, di beberapa kendaraan juga sama, di kendaraan umum diberlakukan seperti itu untuk physical distance di tempat makan, di restoran dan sebagainya. Ya harapan kita semuanya bisa menaati dengan baik. Oke, ini supervisi dilakukan tim gabungan? Gabungan, mereka tim supervisi gabungan yaitu gugus tugas tingkat kecamatan, gugus tugas tingkat kelurahan. Dan sejauh ini melihatnya wajar-wajar saja, tidak ada yang berlebihan begitu ya? Terkait dengan kapasitasnya juga 50% itu ya tetap dipatuhi begitu. Alhamdulillah sampai dengan sekarang karena kegigihan untuk teman-teman yang di wilayah, utamanya di tingkat kelurahan, kecamatan, selalu mengecek setiap hari. Kan ya disampaikan tadi dari Pak Dandim, dari kami, dari Bu Kadindes bahwa sehari 3 kali Pak. Kayak minum obat, pagi kita cek, siang kita cek, sore kita cek secara random. Kita lakukan terus. Yang intinya kita punya kesepakatan bahwa kita semua berkeinginan untuk COVID ini cepat selesai dan ekonomi cepat bangkit dan kita bisa hidup normal kembali. Oke. Saya ke Ibu Yuni ya. Nah, kalau untuk operasi nanti berapa tenaga kesehatan yang akan disiap-siagakan? Iya, ada 2 macam. Ini yang pertama adalah yang di posko. Di posko. Kalau yang untuk di posko, satu tim itu terdiri dari 3 petugas kesehatan. Sehari ada 3 shift. Seharinya ada 3 shift. Lalu berikutnya kalau untuk yang pemeriksaan tadi seperti disampaikan ada operasi justisi, itu satu timnya ada 3-5 orang. Terdiri dari petugas yang melaksanakan pengambilan sampel untuk pemeriksaan rapid antigen dan mereka yang membantu untuk promosi kesehatan dalam rangka edukasi protokol kesehatan. Demikian. Oke, baik. Jadi ada 2 ya, di pos sama yang ketika operasi justisi itu. Ya. Nah, biasanya kalau Lebaran itu kan yang paling nantinya dikhawatirkan ada keramaian, massa yang banyak itu di objek wisata ya Pak ya. Kalau di Sukoharjo ini sudah ada titik-titik yang sudah di istilahnya apa ya, jadi target utama dari tim gabungan ini nanti untuk diantisipasi. Mana saja itu? Boleh Pak Dandim. Jadi untuk objek wisata di Sukoharjo sebenarnya selama Lebaran ini ditutup, Mas. Oh, ditutup. Ya, ditutup. Namun kemungkinan yang objek wisata luar, misalkan kayak Bukit Gunung Sepikul itu kemungkinan tidak bisa ditutup itu kan. Nah, jadi mungkin ada yang seperti itu, tapi kita sudah antisipasi di sana dengan Satgas itu Jogotonggo Disu. Nah, Jogotonggo kemudian di tingkat desa sampai RT itu kita galakkan. Kemudian satu lagi saya tambahkan, untuk pusat-pusat keramaian nantinya di mall itu kita di SE Bupati tersebut tercantum agar membuat tim-tim Satgas Covid. Jadi di mall itu punya Satgas Covid. Punya Satgas sendiri ya. Kemudian di pabrik-pabrik yang mempunyai karyawan besar itu punya. Seluruh Ritek, kemudian Danidis, Konimek ini punya semuanya Satgas Covid, sehingga mereka membantu kita. Kan kita bisa tiap hari ke sana. Jadi mereka yang membantu kita dalam pencegahan COVID ini. Jadi setiap yang terutama yang mempunyai masyarakat ataupun orang-orang banyak yang ada di tempatnya itu, kita ada tim-tim Satgas Covid yang memang di sana kepanjangan kita dari Satgas Covid. Oke, ini kan Lebaran kedua di masa pandemi ya Pak ya. Kalau belajar dari yang
pertama begitu, barangkali seperti itu. Ini apa nih yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk pelaksanaan saat ini, Pak Yugo? Ya Mas Ino, memang untuk sekarang ini dibanding yang tahun lalu memang sama-sama sebenarnya, mirip ini Mas. Miripnya memang sama, kebijakan pemerintah yaitu melarang mudik agar supaya tidak adanya penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas. Kan, tidak ada kenaikan lah secara data. Namun di tahun ini terlihat kita sudah mulai ada perputaran ekonomi yang terlihat. Kemudian sudah mulai banyak beberapa tempat-tempat keramaian yang sudah mulai bergeliat. Karena bagaimanapun di tengah pandemik ini, Bapak Instruksi dari Presiden melalui Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jawa Tengah, bahwa bagaimanapun Polri harus mengawal perekonomian daerah, perekonomian nasional, utamanya di kita itu perekonomian daerah. Nah di sini sekarang sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan. Di mana yang terpenting adalah yaitu pelaksanaan protokol kesehatan dari 5M. Kemudian tugas-tugas kita dari gugus tugas yaitu sebagai 3T, utamanya di tingkat paling bawah, bisa Bapak Kamtibmas dan Pak Lurah dan serta bidan desa yang terbawah. Di sini memang kita yang sekarang ini lebih menghadapkan protokol di tingkat bawah. Tingkat desa kita melakukan beberapa kegiatan PPKM mikro, kemudian di tempat-tempat keramaian sudah ada SE Bupati yang mengatur. Di sana nanti diatur ada Pam Swakarsa yang di dalamnya ada Satgas dan disampaikan oleh Pak Dandim tadi, sehingga penerapan kegiatan masyarakat ini sekarang sudah lebih bisa berjalan. Kemudian harapan kami tetap berjalan dan tetap patuhi protokol kesehatan, baik di tempat umum maupun di lingkungan yang di mana tempat tinggal itu berada. Oke. Baik, Pak Yugo, Bu Yudia, juga Pak Agus Adi, kita jeda dulu, nanti kita sambung lagi, masih ada satu segmen, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Newspedia, antisipasi pemudik nekat.